Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Cendala Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu kali ini di program talk show Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial kali ini bersama dengan UMKM dan juga Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Dan kali ini Kalista sudah berada di Kaliurang Selatan, RT 12 RW 4 Kaliurang Serumbung Kabupaten Magelang. Dan sahabat Gemilang, untuk Anda yang pengen bergabung bersama kami, Kalista kali ini mengajak Anda untuk bergabung di line WA 081578968968 dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id dan juga di YouTube Gemilang FM Official. Oke. Langsung aja, kita kali ini berada di Hola Gemilang. Dan sahabat Gemilang, mungkin ya banyak orang yang melihat salak ini sebagai buah segar aja. Tapi di Hola Gemilang ini bisa dibuat berbagai macam produk. Nah, seperti apa produk itu? Langsung saja bertanya dengan owner dari Hola Gemilang ini, ada Bapak Gito. Selamat siang Bapak Gito. Selamat siang Mbak Kalista dari Baik. Gemilang. Ya. Oke. Dan di sini kita selaku owner dari Hola Gemilang ini ada Dina selaku PIC UMKM Center Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Selamat siang Mbak Dina. Selamat siang Mbak Kalista, selamat siang sahabat Gemilang. Kabar baik Mbak Dina? Luar biasa. Wow. Bahagia dan semangat pastinya. Oke. Ya kenapa Mbak Dina ini pada kesempatan beberapa bulan sebelum ini saya rasa dengan banyak yang ada di Kabupaten Magelang. Tentunya sekarang kita berada di Hola Gemilang nih. Ya, Nah, untuk lebih jelasnya, Gemilang itu sih tempat apa sih? Saya bertanya dengan Ibu Bapak. Gemilang ini apa sih Bapak? Monggo bisa dijelaskan. Gemilang itu hasil olahan salak Gemilang. Jadi Oke. kita mengadakan olahan salak berangkat dari apa ya? Keterpurukan harga salak waktu itu Oke. tahun 2010. Harga salak kan benar-benar terpuruk waktu itu sampai 2.500 sampai 1.500 per kilo. Wow. Saya waktu itu kan masih keluarga baru, jadi kebun yang masih apa ya belum luas, tapi bagaimana agar tetap apa ya, desa itu udah primbon. Nah, itu bagaimana Oke. punya salak sedikit tapi harga jualnya tetap bisa apa ya, bisa terangkat. Iya. Waktu itu kita bikin olahan, yaitu geplak salak, Oke. geplak salak sama dodol salak di 2010. Sudah mulai jalan, alhamdulillah Allah beri musibah nafsu rapi. Nah, kecelakaan. Tapi musibah rapi bukan menjadikan musibah, tapi jadi kita. Oke. Kita kan gini, ketika saya itu waktu itu rusak, nah 2 tahun 3 tahun kemudian saya itu subur sekali. Maksudnya itu di 2013, Ya. 2013 hasilnya melimpah dan alhamdulillah itu ada kerjasama sama Bayan. Iya. Itu ekspor salak di tanah ini Gabutang. Jadi salak yang ada di zone khususnya desa Gabutang Dulur itu diekspor waktu pertama kali ekspor ke Cina. Terus yang jadi masalah lagi kan ekspor itu kan harganya tertentu. Bagaimana harganya yang masuk grade itu tetap bisa ada nilai jual. Kita 2015 teman-teman
itu ngasih bantuan mesin keripik salak, tapi masih kecil waktu itu. Oke. Nah, jadi kapasitas yang kita buat 2014 itu masih kecil. Jadi sekali goreng baru dapat setengah kilo salak. Kadang, yang goreng itu kan sekitar 1,5 jam. Nah, itu tapi sudah dibantu waktu itu yang dapat bantuan itu betul-betul KWT ya. KWT kebetulan istri saya itu pengurus KWT dapat bantuan seharga 70 juta kita bagi 5 kelompok dan di sini dapat vakum kayu itu sama, terus yang lain ada oven, ada blender, ada macam-macam lah. Itu yang di sini senilainya kalau nggak salah itu sekitar 25 juta. Tahun 2024 misalnya siapkan itu yang udah ini dari mana itu sekiranya apa sekiranya Salad itu cukup Nah, oke. Nah, dari salad ini sendiri, kan produksi salad jadi apa sih? kalau sekarang kita lebih ke apa ya banyak pengolahan keripiknya. Jadi kan keripik kan nggak perlu bumbu tambahan. Nah, terus bagaimana kan pemasaran juga itu lebih apa ya lebih ya. masih daripada yang lain. Terus kalau yang lain kan berdasarkan seperti geplak ini aku pesanan tersebut juga pesanan sama manisan terus itu kan seiring berjalannya waktu Ramadan orang terus sering dan apa ya informasi dengan melakukan acara di sini pas macam kunjungan kalau kemarin kan ada diskon itu apa itu program merdeka atau apa itu malah disuruh ke sini di rumah produksi dia menolong sedangkan mencicipi olahnya dan itu bisa edukasi ini dibilang dari mulai bagaimana itu bagaimana rasanya penyerbukan gitu asal ke kebun cara pengembangan salam udang terus setelah ulang nanti bisa diicipi bareng-bareng jadi kalau yang di sini biasanya yang alhamdulillah itu dari tahun sampai siswa ada Sini sini Ya. jauh itu pernah kunjungan dari Irian Jaya. Irian Jaya nggak salah ya? Gitu ya. Oh di ini kan lumayan. Kan di sana sampai 400 berapa ya saya tanya. Oke. Ini sih Iya. Oke. Kalau begini saya minta ilham itu 2010. Terus ini ada ini alhamdulillah ada ini dari dinas kita diperhatikan dengan kita kasih apa ya ini rumah produksi untuk apa penyempurnaan kita sendiri. Saya sudah diperhatikan tuh di 2022 dari Dijen itu hortikultur. Kita kan rumah produksi. Terus juga banyak dari kampus juga memperhatikan kan waktu itu dari Elvin ini di sini sering makin surya ya yang juga sudah tercover terus juga dari adik-adik yang magang di sini itu promosi yang paling efektif apa ya langsung kunjungan itu juga mulut ke mulut untuk karena sekarang era digital ini mengelola ada ide ada apa
apa TK gitu. Ya, Jadi udah info juga ya. jadi orang tua itu cuma Skripsi sih ya. Ya. kami pun hanya fokus produksi. Rata-rata seperti keripik itu larinya ke Jogja. Di Jogja kita sangat kalau harus produksinya kan Jogja. Ya. Nanti Iya. yang di Jogja, terus saya produksi dia yang ini produksi. Kemudian besok pun bisa apa ya? Kadang memasarkan itu karena di Magelang ini tujuan wisata sangat banyak. Ya. Ya. Mungkin sekarang ada bisa apa ya kolaborasi dengan kawan dan apa nanti sebelumnya kalau batasnya karena kalau dulu tuh banyak ini alhamdulillah dari juga kami Oke, baik. Jadi ini sudah ya. ya Si apa namanya salah ini sendiri ya datangkan dari mana atau ini dari Bapak sendiri ini? ya kalau aku sebenarnya itu di sini saya beli gini kalau untuk buat sendiri nggak mencukupi terus nah, jadi kita ngambil dari tetangga itu kan biasanya kan di sini kan seminggu itu bisa 3 kali 2 kali pakai ke besar di itu kan cuma yang di nah maksudnya nggak ikut ekspor jadi yang sini kita beli hari kemarin banyak yang apa yang swing itu yang bisa masuk ya kita ulang jadi yang udah karena kan progresnya kan kematangan ada intinya kematangan 60-70%. Kalau di desanya kadang orang mungkin salah kan itu di sini dipetik sudah 50%. Akhirnya nanti kan yang udah tua itu bisa ke dodol, jadi kita ada apa ya semacam nanti alternatif ya bisa jualan apa terus yang hidup baru kan dulu saya juga bingung kan kalau tertuakan banyak yang rusak bagaimana kan tetap bisa jual keripik tapi ada nilainya malah meningkat yang apa itu istilahnya yang itu kita bikin nah itu apa coklat salam diterima di pasaran Betul. biasanya kalau apa bikin keripik itu ada pencesan nah pencesannya kita kumpulkan jadi sambal salak jadi sambal salak Betul. saya makan ini bang bagian ini itu yang kulitnya di dulu gitu mungkin kalau yang sudah produksi kalau kita kemarin situ gratis dari rekan yang dari Solvigo itu teh dulu terus biji namanya nanti jadi wedang mentah yang sudah membuktikan ada apa ya ada yang apa mungkin mengandung untuk herbal itu kalau yang sudah sasetan itu dicampur sama gula aren sasetan jadi sebetulnya kalau salah itu bisa dikatakan non yang ternyata dijadikan Jadi sebenarnya besar dan juga prosesnya menjadi sesuatu yang
Oke, baik. Gini Mas, bagaimana tanggapan dari Mas tentang, fenomena ini ya, UMKM yang sedang bertumbuh di Kabupaten Magelang ini Iya, sendiri, Mas? kalau yang Gemilang ini, eee, tadi sudah diceritakan dari awal sampai akhir pertumbuhan inovasi-inovasinya, kreativitas dari, eee, kebutuhan keluarga untuk memudahkan kemudian pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi daya tarik Hula Gemilang Olahan Salak ini menjadi salah satu tindakan UMKM yang mengurus 2069. 2025, Mhm. Hula Gemilang ini juga merupakan salah satu finalis UMKM 69 kan ini segala kelebihannya ini. Dan kalau kita pelajari lebih dalam, salak ini merupakan komoditas andalan ya di Kabupaten Magelang yang sangat penting ya, terutama di wilayah Sungai gitu. Dan di tangan beliau, salak ini menjadi sangat value, sangat memiliki nilai tambah yang luar biasa dan yang lebih penting lagi meningkatkan pergerakan perekonomian di wilayah ini. Jadi salak ini tidak bermanfaat hanya untuk itu dan keluarga saja, tapi juga sangat berpengaruh pada masyarakat di sekitarnya. Wah, nilai-nilainya luar biasa menurut saya. Oke, ini mau ikut, itu Bahan Bakar Sungai Kenapa? Sampai jadi pemanis makanya. Sampai mana Gimana ini? Dari kelompok yang Bapak bikin ini, dari pribadi yang mungkin, mulai mengusulkan coba, Ya, ini mana keunggulannya Bapak? bulannya ini sebenarnya ya, kami apa di desa ini bahan-bahannya baik otomatis banyak organik. salah Organik dari ya, itu ya, dengan residu kimia itu rendah. Residunya bahannya itu juga banyak. Itu menjadi bahan seperti kita sama hanya ini surat ya, naik manis tidak ada ya. manisannya manisannya kita juga kita kemana warna terus gula yang kita gunakan itu gula yang apa terus Iya, nah buat kemasan nggak ada kalau boleh menyebut merek iya, itu ada gula ada brand ada yang kemasan bukan yang itu ya yang seperti itu. Ya, bisa di apa ya bisa ditipu biasa orang yang ya, bisa betul, 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 betul. sehingga mungkin pemilihan ada sedikit bang merek kalau langsung itu harus itu nggak merek memang apa ya Itu merek sih. untuk itu gitu. Ya, Nah, maksudnya seperti pengawet misalnya kalau kebanyakan itu kan pengaruh di kesehatan, tapi masih sedikit berpengaruh. Nah, bagaimana yang di sini kita cari solusi bahan yang memang benar-benar sih ya. sehingga Baik, baik. untuk keunggulan kami untuk pemilihan bahan itu kita pakai yang apa Iya. benar-benar aman. Jadi kualitasnya terjamin sampai jadi sahabat Gemilang nih mungkin yang pengen membeli dari ini sekarang juga Anda bisa datang langsung ke Kaliurang Kaliurang Selatan RT 12 RW 4 Kaliurang Selatan Kabupaten Magelang. Ya. Instagram Instagram lebih sama Gemilang bisa ini juga bisa cek dengan berpersembahkan 6000325. Iya. Ini bisa bersama juga. Itu tuh bukan. Beda. Hey. Cuma ingin dua kan baru ada yang bisa Harus minimal dengan Nah,
sama jalan Iya. itu. Jadi kan itu sang. Iya. Ini juga bisa didapatkan dari platformnya Pembatas 69. Bisa dengan Pembatas 69 silakan majalah yang akan muncul berbagai macam spoiler. Nanti teman-teman bisa online. Ini agak kesulitan ini menjangkau ya, karena ini kan di pegunungan ya. Nah, nanti kita juga bisa buka di Magelang UMKM. Ini kapan 1969. Nah, Di sini nih. lihat di sini ya. Baik. Oke, baik. Dan di sini kayaknya secara Ya baik. sama ini dengan Pembatas 69 sebagai pengelola dan bersama UMKM yang ada di Kabupaten Magelang, Mbak Dina. Ya baik. Di Kabupaten Magelang ini potensi UMKM sangat biasa ya. Dan banyak sekali sektor-sektor UMKM yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah salak dan Pembatas 69 hadir membersamai teman-teman UMKM kita dari hulu ke hilir. Contohnya, bahwa permasalahan yang paling krusial dihadapi oleh UMKM adalah penjualan. Betul ya Pak Gito ya? Sebesar apapun kita bisa produksi, tapi kan bagaimanapun itu harus dijual. Nah, salah satu cara yang kita lakukan untuk mendampingi UMKM adalah kita memberikan jalan supaya produk-produk ini lebih dikenal secara luas. Sehingga cara kita hari ini nih, memang mempromosikan lebih luas gitu punya olahan salak ini supaya masyarakat harus tahu bahwa salak itu ternyata bisa loh dikonsumsi dengan berbagai macam cara begitu. Jadi yang anak-anak suka buah nih, jadi ternyata bisa dikonsumsi dengan varian-varian yang bermacam-macam. Selain itu, kita juga menyediakan pasar digital ya, kita menyediakan media kepada teman-teman UMKM untuk berjualan secara online. Nanti silakan mendaftar di UMKM Centernya Pembatas 69. Website yang kita sediakan gratis teman-teman berjualan secara online gitu. Selain memberikan support ya teman-teman UMKM itu kan tidak harus dari permodalan. Nah, juga support dengan sebenarnya Pembatas 69. Oke, baik. Kita gak percaya sama teman. Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang semua ada kantor wilayah Pembatas 69. Oke, baik. Terima kasih pelatihan yang diberikan oleh Pembatas 69 ini. Nah, Pelaku UMKM. ada ya, tentu ada. Karena kita berharap bahwa teman-teman UMKM ini bisa naik kelas dari tahun ke tahun ya. Dan mereka tidak hanya butuh support secara finansial, mereka juga tidak hanya butuh support gimana cara menjual, tetapi kita harus memberikan tambahan-tambahan ilmu untuk meningkatkan kemampuan, memberikan value dari UMKM ini. Dan nanti di bulan inklusif yang lain, di bulan ini selalu memberikan kelas UMKM, kelas bisnis untuk UMKM. Nanti kita share informasi, kita belajar bareng-bareng gimana caranya supaya UMKM ini bisa naik kelas, bisa update perkembangan zaman sekarang ini kan sudah yang kita era milenial sekarang sudah bersih dan mereka secara konvensional sekarang secara digital nah, UMKM diberikan kebebasan untuk perkembangan terus bagaimana sih menghadapi era digital yang sudah sedemikian lembut seperti ini. Oke, baik. Bapak kita juga mengikuti pelatihan hingga terbentuk orang-orang ini Bapak. Kita bisa ya. Bagaimana kita sendiri jalan mengenai tradisi kami di 9 oleh Radio Gemilang Cendela Musik dengan informasi. Kita akan kembali sesaat lagi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak
yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu. Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah Bu, lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
yang kali ini menemani Anda, kami di jam 9 gabungan dan musyawarah. Spesial kali ini bersama Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dan UMKM yang berada di Kaliurang Selatan, RT 12 RW 4, Kaliurang Selatan, Kabupaten Magelang. Ini Hola Gemilang. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya, Hola Gemilang ini Anda bisa bergabung di chat WA 081578968968. Dan siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilang.fm.id ataupun di berita.magelang.id dan bisa Anda saksikan di YouTube Gemilang FM Official. Dan masih juga bersama kita, kali ini ada Bapak Gito selaku owner dari Hola Gemilang dan juga Dina, PIC UMKM Center Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Masih semangat ya Mbak Dina dan juga Pak Gito? Semangat. Sekarang ada sobat belajar mengenai hingga Bapak Gito ini bisa membuat Gemilang ini sendiri. Ini dari mana sih Bapak? Monggo. Itu kita komposisinya autodidak ya. Jadi kita komposisinya misalnya saya segini boleh segini bisa naik. Itu saya tuh berkali-kali korban aduan yang tadi ya, itu terus akhirnya menemukan komposisi yang pas. Jadi salah. Terus seperti krimen salah kita autodidak. Itu ada alat tapi belum mau. Ya harus ngitungnya berapa karena setiap bulan bersama PT harus kita gitu. Misalnya temperatur dulu tuh temperatur 83 sampai 85 itu kan 8 kan sering tuh harus coba lagi 62 kemarin. Jadi kita terus belajar kalau ulang salah itu kita belajar sendiri. Ceritanya kan dulu gini, awal mula kita minta mesin lipat salah. Waktu itu orangnya baru sama DP di SMP PT aku malas. Itu kan ada penjelasan memang bikin produksi dari salah. Kita diundang sebagai istilahnya narasumber. Di sana saya membuat DP. Alatnya sesuatu. Waduh, ini kita itu jadi setelah ini jadi kita mengajukan 2019 itu adalah dari ketahanan pangan. Untuk masalah belajar masalah itu boleh dibilang otodidak jadi background dari orang tua kami juga belum ada yang merasakan sedikit ini belum merasakan baru istilahnya dari selama setahun ini terornya jadi banyak. Sebenarnya tidak ini namanya ilmunya saya sendiri tapi menunjukkan sini sebenarnya untuk kita berikan kita nanti hasilnya bagus terus misalnya saya butuh produk kan itu bilang seperti misalnya saya untuk enggak membuatnya itu masih enggak ngerti saja butuh dari yang begini jadi apa yang jual di sini nggak ada rahasia jadi kalau boleh salah itu monggo itu dasar di sini itu kalau pulang monggo itu bisa rahasia kami percaya itu sebagus-bagusnya manusia itu yang bermanfaat bagi percobaan itu itu kan udah ada yang jadi mulai dari generasi ini masih juga jadi nggak usah ketika ada teman yang bikin profesional terus tuh menjadi saya seperti itu jadi kita saya nanti setengah sehat jadi nggak usah dipandang negatif itu nyanyi terus menurunkan omset gitu
Jadi kita Oke. bisa menaikkan omset kita. Oke. Ya. Oke, Bapak. Nah, ini tadi kan untuk produksinya. Kita sekarang nih, dari berbagai produk Bapak ini sendiri. Ini pemasarannya seperti apa sih, Bapak? Sebenarnya ini saya pemasaran kita dari sewa-sewa. Sebelum saya di masalahnya uang yang kayak di Jogja membutuhkan lift itu sangat banyak. Jadi alhamdulillah sekarang sulit ya. Jadi dari misalnya kita fokus produksi teman-teman yang di Jogja bagian pribadi misalnya dia merasakan Jogja alhamdulillah pasarnya cukup cukup bagus. Alhamdulillah lagi mungkin nanti biasanya menghasilkan pemasaran juga lewat mungkin di Batu itu ada apa semacam pemasaran yang mungkin kita berarti kalau di lebih apa lebih bagus. Jadi kayak Magelang harapan saya itu di Magelang itu punya semacam UMKM center yang produksinya produk-produk Magelang dipasarkan kerjasama sama dinas. Jadi UMKM yang ada di Magelang jangan sampai kan dengan UMKM yang di luar. Misalnya kita kebutuhan ada benang menjembatani nanti mungkin itu dengan apa demi sedikit mungkin dari bahan bakar bisa nah apa permasalahan tadi UMKM Magelang Oke, baik. Ini kan juga ya, Pak Doni. Sekarang ini juga masuki era digital gitu. Nah, kita masuk ke era digital. Sekarang ini untuk yang seperti ini. Jadi kalau kita kan sering mendengar ya istilah UMKM naik kelas dan sebagainya lah. Naik kelas itu yang dimaksud bagaimana? Yang harus dilakukan itu apa saja begitu ya. Kadang-kadang kita harus menyadari bahwa kita harus tahu pergerakan di dunia itu seperti apa, terutama untuk teman-teman UMKM ya. Jadi begini Mbak, kalau misalnya teman-teman itu pengen naik value, satu yang harus dilakukan adalah harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Mau tidak mau itu harus mengikuti perkembangan zaman. Baik dari varian produknya atau mungkin dari cara pemasarannya, termasuk di dalamnya transaksi pembayarannya. Ya, kalau sekarang kalau di pemasaran dan lain sebagainya kita sudah sering bahas sebelumnya ya, kita akan membahas ke transaksi pembayaran. Sekarang ini banyak sekali orang yang sudah memiliki habit cashless. Jadi orang-orang itu sudah sukanya bawa uang cash kemana-mana pakai dompet digital gitu ya. Jadi transaksinya kalau bisa transaksi digital lah, jangan pakai uang tunai gitu. Nah, malahnya banyak UMKM yang memang sampai ke situ itu sarana untuk pembayaran secara digital. Sebagian sudah, termasuk kita ini sudah bisa melakukan transaksi secara digital. Untuk teman-teman yang lainnya, ini kadang-kadang memiliki fasilitas untuk pembayaran digital. Itu harus dipersiapkan. Karena mau tidak mau eranya sekarang sudah seperti itu, ya kan? Nah, kemudian apa sih keuntungannya kalau misalnya kita sudah bisa update pembayaran secara digital? Yang pertama yang jelas ini kalau kita menggunakan pembayaran secara digital atau yang sering disebut dengan QRIS atau merchant ini ya, yang pertama UMKM ini bisa melakukan pencatatan keuangan secara otomatis. Ya kan, kadang-kadang kita nggak tahu nih barang kita habis kemana aja, dijualnya kemana aja, pembelinya siapa aja. Nah, dengan menggunakan transaksi digital ini secara otomatis penjualan ini akan tercatat begitu. Ya Pak ya, aja nggak bisa lihat penjualan kita hari ini sekian. Yang kedua, transaksi lebih cepat dan higienis. Maksudnya begini, kalau belum ramai nih, kita nggak perlu siapin lagi uang kembalian, kita siapin lagi ngitung uang secara manual. Kita bayangin ini belanja 10 juta, sebenarnya 20.000 semua. Itu ya, ini yang harus bisa lebih cepat transaksinya. Kemudian higienis, kenapa?
ini tidak menggunakan uang tunai. Jadi kalian tahu ya yang namanya uang tunai itu juga sebenarnya seperti kayak ini sebenarnya krisis kesehatan. Kemudian yang ketiga, keamanan transaksi ini lebih terjamin karena apa? Sekarang kan marak sekali uang palsu ya. Nah, gimana nih? Soalnya kita mau banyak nih, gitu kan? Gimana ya? Nggak dapat nih uang palsu. Nah ini kita nggak bisa, ini tidak merugikan untuk menggunakan kita menggunakan transaksi digital sudah tidak ada lagi nih yang namanya uang palsu. Nah selain itu menggunakan transaksi digital ini juga memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran. Maksudnya gini, kita tidak hanya bisa menjual produk yang kita dari depan mata aja, tapi juga bisa menjual produk yang lainnya, gitu. Jadi bisa menjangkau yang lebih luas orang-orang yang memang biasanya nggak suka pembayaran dengan uang cash. Nah itu kita masih bisa menjangkau. Kemudian selain itu juga industri keuangan nasional banyak sekali yang memiliki akses perbankan, memiliki akses keuangan digital dengan menggunakan transaksi digital ini secara otomatis mereka terakses oleh industri keuangan tersebut. Yang terakhir ini fleksibilitas pembayaran, ya kan? Karena mau tidak mau nih tiba-tiba ada orang datang, saya nggak punya uang cash pak, ini gimana cara bayarnya? Apabila kita menolak, ya kita akan membatalkan ini. Setidaknya untuk teman-teman UMKM ini harus siap jika memang ada pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai ataupun pembayaran yang non tunai. Oke. UMKM itu digital ini sendiri. Nah, kalau menurut saya sangat penting ya, karena jangan sampai kita nggak update. Tapi kalau misalnya kita nggak laku, pemasarannya nggak maksimal dan sebagainya, lah ini mau menyalahkan siapa? Sekarang kita tidak mengupgrade diri kita sendiri ke digital. Sekarang caranya memang sudah digital semuanya. Pemasarannya digital, marketingnya digital, penjualannya secara digital, bayarannya semua secara digital. Jadi, mau tidak mau, kalau kita mau akses di dunia UMKM itu harus benar-benar go digital. Oke. Iya. Jadi yang harus dilakukan agar dari transaksi secara digital ini sendiri. Ini seperti apa Mbak Dina? Oke, baik. Misalnya teman-teman UMKM sudah memakai transaksi digital untuk pembayarannya, ini ada yang namanya barcode ya, yang akan di-scan oleh pembeli. Nah, coba secara berkala dicek apakah itu sesuai, karena kalau di-scan kan muncul nih nama toko dan sebagainya. Kadangkala ada scam-scam, penipuan dan lain sebagainya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui itu diganti secara otomatis atau di dan lain sebagainya. Bukan misalnya begitu ya, kadang-kadang di dan sebagainya masuknya ke rekeningnya orang lain. Nah, kala lakukan scan, oh ya ini masih aman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cek notifikasi pembayaran sebelum beli barang. Kadang nih, karena tentunya banyak susu ada notifikasi sudah dikeluarkan, transaksi yang belum masuk, barang sudah namanya transaksi digital ini sangat dengan yang namanya gangguan sinyal, misalnya gangguan teknis, jangan sampai masuk barang sudah keluar. Jangan sekali melepas barang belum ada notifikasi yang masuk. Kemudian yang ketiga, hati-hati juga kalau terjadi transaksi yang mencurigakan. Namanya ini dari susu cepetan dan sebagainya. Kemudian gerak-geriknya mencurigakan ya. Misalnya orang beli kacamata hitam, kopi hitam dan sebagainya. Sebagainya dia mengikuti identitasnya. Mungkin kalau ada CCTV, mungkin dari CCTV itu harus keluar ya. Orang ini mencurigakan ya, ini kita harus hati-hati juga. Kemudian kita juga harus berhati-hati dengan pembayarannya. Pembayaran palsu. Karena ini misalnya orang yang sudah biasa melakukan scam, dia mempersiapkan dari rumah. Dia jadi bukti pembayaran masih udah keluar ya karena masuk sudah dipersiapkan dari rumah sekolah dia sudah melakukan pembayaran di transaksinya ditunjukkan, padahal
melakukan pembayaran, cek dulu. Selalu belum ada notifikasi masuk, jangan keluarkan barangnya. Oke. Ini salah satu sukses gitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana mengatasi scam digital ini sendiri? Nah, Untuk mengatasinya ya itu tadi, kita memang harus update ya. Kita harus walaupun tokonya di pegunungan, tokonya di pedesaan, juga sudah mudah-mudah banget, kita harus update dengan teknologi. Perkembangan yang terjadi saat ini dan lain sebagainya. Harus harus mau belajar. Kalau seperti Kak Gito ini sudah menyadari, saya sudah sepuh nih. Putra putrinya sudah sangat update secara digital. Ini salah satu solusinya begitu. bisa membantu ya, Mbak. Oke. Selamat datang. Kita berbicara yang sebagai bidang digital 1578968 Saya masih sangat kesulitan dalam hal pemasaran produk berbagi, harus ada dan sebagainya. Bisa membantu. Monggo. Baik. Sebenarnya kalau perizinan terkait sertifikasi halal dan sebagainya itu sebenarnya untuk saat ini eranya sudah bagus sekali. Pertama sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Namun seandainya teman-teman UMKM ingin dibantu oleh Bank 99, silakan datang ke kantor pusat Bank 99, bertemu dengan kami di tim UMKM Center, nanti kita bantu kita akan itu tidak semua harus mengurus dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya, sebenarnya untuk pengurusan ini gratis ya Pak ya, gratis tanpa dikenakan biaya. Namun untuk mensupport motor dan lain sebagainya nanti bisa kita bantu. Baik, jadi Mas Budi ini ada dua nggak usah pusing-pusing lagi ya. Tidak bebas dari semua. Sudah sertifikasi halal juga. Sertifikasi halal itu udah berdiri kita lihat. Kalau dulu itu sertifikat halal itu itu memang sekarang tuh dari Pemda itu ada hal dari dinas perindustrian itu ada untuk fasilitas halal. Dan ini untuk ini proses kita baru proses ke yang lebih tinggi lagi. Kita ke BPOM. Kemudian itu sampai yang 2019 yang kita hamil terus yang begini harus perpanjang lagi. Sekarang kelihatannya masalah lebih kalau dulu kan cuma 2 tahun tuh. BPOM itu memang harus syaratnya kita standarisasi tempat perusahaan itu ada standar. Kalau BPOM itu lebih multi itu kemudian memang program yang gratis itu soal UMKM gratis. Mungkin kalau ini masih ada mungkin. Saya bilang masa takut ini semua ini sudah ditinggal. Selanjutnya adalah saya dan teman-teman tetap bersama kami di 96.8 Radio Gemilang, musik dan informasi. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan
harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng, atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang, 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat malam, Anda masih bersama dengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda di jam 9 gabungan Lalu Musyawarah Sosial bersama dengan Wamanakas 9 Kabupaten Magelang dan UMKM. Kali ini berada di lokasi di Kaliurang Selatan, RT 12 RW 4 Kaliurang Selatan, Kabupaten Magelang. Dan Anda sebetulnya masih kan ya, kalau sekarang mungkin semua di chat WA 0815729898. Siaran Gemilang kali ini bisa Anda simak secara streaming di Gemilang FM ID ataupun di berita Magelang.id. Juga bisa Anda simak di YouTube Gemilang FM Official. Masih juga bersama dengan selaku IC UMKM Center Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dan juga selaku owner dari Hola Gemilang. Kita boleh lagi bagaimana kita membahas bagaimana mengatasi sistem digital. Langsung terjadi bentuk penipuan atau bentuk scam yang terjadi selama ini. Ini apa sih bentuk-bentuknya? Ya,
Ya, kita nggak bisa menghindari ya, sekali scam-scam atau penipuan-penipuan yang sering terjadi, yang bahkan yang sudah terjadi, ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Dan orang yang biasanya kalau yang pertama, yang sering terjadi adalah beras palsu ya. Nah, oke. Sebenarnya itu bukan palsu, bukan. Kalau jenis yang lain, sebetulnya pemilikkan. Jadi kalau Mbak Krista belanja, harusnya yang ketika scan barcode, harusnya yang muncul punya pemilik email, pemilik email ya, nanti palsu, ini masih kalau palsu, ini asli, ini sih jadi ditanyakan secara gitu ya. Pesanan fiktif, pesanan secara online, saya pesan ini, nanti kami mau sebagainya namanya. Jadi hati-hati, jangan sekali pembayaran online ataupun tunai kepada pihak-pihak lain. Kalau kadang-kadang pesanan banyak ini sih ya, nanti kita ini ya, nanti pembayaran dulu sekian sebagainya. Jadi uangnya tidak dan lain sebagainya yang harus hati-hati, harus diperhatikan gitu ya. Kemudian pesan penipuan digital yang sering terjadi misalnya nih tiba-tiba dia pesan, saya mau pesan banyak nih seperti ini, tapi minta tolong untuk ini ya. Ini adalah salah satu cara yang dibuka katakanlah prospek dari akun si penjual atau yang menjual ada yang itu namanya mengadopsi data, kemudian pemalsuan data yang menggunakan data si dagang ini yang salah gunakan oleh sebenarnya untuk menguras saldo dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi lagi adalah bukti pembayaran palsu, transfer palsu, dan lain sebagainya dibuat seolah-olah pasti seperti yang sebenarnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang kita harus detail banget ya. Pertama cara mendeteksi bahwa ini palsu atau tidak. Coba lihat tanggal transaksinya, coba lihat transaksinya. Sedianya, kalau misalnya sudah lagi nggak sampai ke situ ya. Yang paling penting sebelum melepas barang, cek dulu notifikasi email masuknya. Jangan Oke. Yang lebih penting lagi, jangan sekali-sekali memberikan data digital ke pihak lain. Contohnya PIN, KTP, kemudian itu namanya Barclays, kemudian paling penting ini ya, yang saya maksudkan itu pihak lain yang tidak memiliki kepentingan tertentu begitu. Yang ketiga, yang selanjutnya bijak dalam memilih vendor dari pembayaran digital masing-masing atau masing-masing ini memiliki khususan, memiliki tata cara yang berbeda-beda. Kami di syarat dan ketentuannya selalu memilih vendor tersebut. Baik. Kita lagi mengatasi hal tersebut. Ini berdasarkan juga digital ini pasti pakai kris kan. Nah, itu bagaimana mengatasi itu semua? Kan saya misalnya seperti kata Mbak Dina tadi, itu kayak biasa ini fokus lain. Jadi kan di sini harus dulu untuk mengantisipasi. Jadi satu DP. Ini satu DP. Ini misalnya 60 kilo, saya memang DP 25 kilo. Benar-benar besar, itu dia tapi dikasih. Iya. Udah lama harus dipilih. Jadi harus berhati-hati. Ketika ada kesenian, kesenangan lebih diinginkan. Skill bagi banyak itu harus kita gitu. Jadi harus paling kan 50% harus KTP dulu, baru kita layani. Mengantisipasi kalau di tempat sekarang itu mungkin hati-hati karena di era kita kan banyak yang cuma pesan
keburu seni ya, memikirkan itu cuma itu seni doang loh. Jadi kita sudah terlanjur keluar maksudnya tidak kembali itu. Iya. Karena DP dulu 50% baru kita lanjut. Oke, menarik sih Pak ya. Bisa banget. Ini ada pecinta bunga dan lain-lain ada usaha kecil-kecilan dan pesanan bunga biasa masuk duit UMKM dan bisnis. Terus yang saya hanya umkm saja, Mbak. Ya, kalau UMKM Center yang membahas itu ada pengkhususan ya. Hampir semua sektor bisa masuk di UMKM Center. Silakan di ID. Di situ ada lebih dari 700 produk UMKM yang bisa diakses. Jadi dan ini tidak ada syarat tertentu yang harus makanan, harus ini tidak. Semuanya bisa berjualan di UMKM Centernya Muhammad 99. Oke. Dan lagi ini semua gratis ya. Tidak ada pembelian biaya. Oke, baik. Pak gitu. Yang tidak produksi dan apa kebutuhannya. Orang ini mau seperti apa sih, Mbak? Oke. Kedengaran menanggapi itu kalau di sini berhubung apa ya masyarakat di malu untuk Jakarta kan di sini sudah terlalu Mas. Ini tinggi untuk biaya harian. Jadi kita harus pintar-pintar harus punya apa tip bagaimana dengan upah segitu tapi kita target untuk upah itu jika terus masalah pemasaran gitu. Nah kita memperdayakan yang kalau yang satu ini kan sulit kalau begitu. Ya. Nah itu yang mudah-mudahan. Terus untuk melegalkan apa itu pemasaran nanti kita untuk membawa agar termotivasi membuat banyak reseller tadi. Reseller itu juga dapat dua-duanya. Bisa bagi rezeki pemasaran kita ini. Jadi yang saya harapkan itu fokus ke apa ya edukasi. Jadi masyarakat sebenarnya menjadi apa ya pengusaha bagaimana pengusaha mental itu dengan putus asa datang harus istilah kuncinya jangan apa putus asa dengan bantu itu pemahaman satu seperti itu saya usaha juga begitu bersama kita tahu masalah termodal di mana-mana itu ada tapi alhamdulillah transportasi di fasilitas itu ada program dan di bawah itu nah dan sekarang itu udah di apa ya di jadi saling apa dari perbankan juga memperhatikan karena namanya batasan milik pemerintah kita memberikan apa-apa jadi saling kolaborasi saling kerjasama semua UMKM sudah bisa lihat langsung ya itu juga sering bisa ini yang bisa lihat langsung itu nomor besar. Oke. Itu namanya itu yang sahabat penerima yang menjadikan apa mengelola usaha dan itu sesuaikan apa ya potensi yang jadi misalnya di sini karena banyak misalnya misalnya di dalam saluran jingkring sendiri bagaimana memperhatikan potensi yang ada di wilayah kita juga ketersediaan bahan baku di wilayah kita agar ketika kita ada pertimbangan kita apa terjadi pengembangan masalah bahan baku yang penting analisa dulu bahan baku sama pemasaran jadi yang paling penting usaha itu kan pemasaran bagaimana itu
bagus apapun kan mereka belum tentu penting Bapak. Jadi penonton sudah diperhatikan, tapi itu sudah diperhatikan kan itu dengan bantu jangan mudah putus asa. Gitu. Oke, dari Mbak Dina selaku ICU MPU Center Bangladesh 69 sendiri yang harus diperhatikan para pelaku UMKM baru ini seperti apa, Mang? Untuk teman-teman UMKM, jangan takut untuk memulai. Bagi yang startup ya, baru mau mulai, jangan takut memulai. Yang penting mulai dulu aja. Semua sama tangan. Kayak sisi tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa yang namanya usaha itu pasti ada hasilnya kan. Tapi keberhasilan itu bisa diusahakan, bisa diikhtiari kan. Kemudian untuk teman-teman UMKM yang sudah berjalan, kalau mau survive, jangan malas-malas untuk upgrade diri. Salah beda. Ilmuwan tentang produksi, ilmuwan tentang pemasaran, ilmuwan untuk mengikuti perkembangan zaman supaya perkembangan itu bagaimana. Nah ini jangan segan-segan untuk mencari ilmu dari sumber yang tidak terbatas. Ya Pak ya, begitu. Oke, baik. Ternyata dari segi usaha ini masih ekonomi luar biasa ya. Salah satunya adalah yang berada di Kalimantan Selatan RT 12 RW 4 kali langsung di Kabupaten Magelang ini. Bukan kita kali ini, Bina dan juga kita bisa bisa menjadi motivasi kan. Sahabat Gemilang baru ini yang pengen membuka usaha. Terima kasih untuk selaku pengusaha Bangladesh 69 ini yang sudah bergabung bersama kami dan juga selaku dari usaha Halal Gemilang. Sampai di sini dan sahabat Gemilang kebersamaan kita di Talk Show Jam 9 Jagungan dan Musyawarah spesial bersama dengan Bang Bapas 69 Kabupaten Magelang. Dan Kalista Absari bersama rekan program tugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu mendengarkan 92 FM RPPL Radio Gemilang, channel musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.